Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta tas, tujuh ajar, susastra Sabda TV, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam pembahasan yang menarik sesuai dengan permintaan kepada saya agar saya membuat konten yang juga sangat membantu mahasiswa dalam penyelesaian studi. Pembahasan apakah itu? Sebelum kita bicara, alangkah baiknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita selalu dilindungi, jiwa kita ditenangi, dan kita diberi rahman dan rahim. Kepada Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, khususnya para mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi, problematiknya khusus di bidang susastra. Anda ingin menulis skripsi di bidang susastra. Nah, pertanyaan saya pertama sekali, apakah Anda berminat di bidang kajian susastra? Kalau tidak berminat, jangan Anda pilih. Nah, pertama kali minatnya dulu. Karena dalam ilmu menulis, minat itu salah satu pendorong kita bisa menyelesaikan dengan segera. Kedua, apakah Anda punya wawasan dalam bidang itu? Dalam bidang kajian susastra. Kalau Anda tidak punya wawasan, juga Anda akan harus bekerja keras untuk mengisi wawasan Anda. Dengan cara apa? Ya, banyak membaca. Membaca ulasan-ulasan yang berkaitan dengan susastra, membaca teori sastra, membaca sejarah susastra. Lalu, setelah itu, susastra itu luas. Banyak bidangnya. Ada itu berkaitan dengan pengajaran. Lalu kalau berkaitan dengan pengajaran, ya Anda buka dulu kurikulumnya. Mau pengajaran di mana? Anda akan cari dulu KD-nya. Ada nggak? Karena Anda calon guru, misalnya dari FKIP, calon guru. Ada nggak? Di kurikulum SMP, di kurikulum SMA, dan bukan tidak mungkin di kurikulum SD. Kalau Anda tidak tinggal pilih KD yang mana yang mau Anda kaji. Nah, kalau berkaitan dengan pembelajaran, tentulah yang kita harapkan kajian pencapaian pembelajaran atau bahan ajar, model pembelajaran. Katakanlah, misalnya pembelajaran pantun. Kita ingin tahu bagaimana guru mengajarkan pantun pada siswa dan bagaimana pencapaiannya. Tentu ada indikator-indikatornya. Salah satu diantaranya adalah KKM. Lalu, kalau seandainya tidak pengajaran, Anda ingin penelitian lapangan, juga banyak berkaitan dengan sastra rakyat, beragam genre yang ada dalam masyarakat. Ada sastra yang dimiliki oleh masyarakat, dinikmati oleh masyarakat, tanpa ada ritual atau upacara,
Dan ada sastra yang berkaitan dengan kelengkapan upacara, bahagian dari upacara. Yang mana nih Anda pilih? Misalnya kita ingin bicara legenda, kita ingin bicara mantra, kita mau bicara apa? Ingin bicara pantun, ingin bicara syair. Ada yang berkaitan dengan tradisi. Kajian kita tentu mengarah ke etno. Wajar kalau Anda tertarik dengan bentuk tradisi yang ada di daerah Anda. Siapa lagi yang akan menelitinya kalau tidak Anda salah satu di antaranya? Dan penelitian dalam bidang ini bisa jadi upaya pendokumentasian. Sehingga ketika kita riset, kita tahu yang originalnya, lalu kita dokumentasikan, sehingga pada satu saat kalau sastra itu punah, ada dokumentasinya pada Anda. Nah, jika ingin Anda dokumentasi Anda juga tidak punah, publikasikan. Sehingga bisa jadi ketika Anda publikasikan, orang akan juga tertarik untuk meneliti di bidang sastra yang Anda maksudkan. Lalu apa lagi? Ya, bisa saja kita bicara ingin suka dengan yang ciptaan kreatif, sastra kreatif. Seperti roman, novel, puisi yang ditulis oleh penyair, bahkan di puisi misalnya ada antologinya. Kenapa tidak? Mulai dari bentuk-bentuk yang di zaman klasik sampai pada dekade tertentu kayak balai pustaka, pujangga baru, bahkan dekade 80-an, kontemporer yang sekarang. Saran saya akan lebih baik Anda meneliti punca-puncanya yang jadi perhatian orang. Bukan berarti yang tidak diperhatikan oleh orang tidak penting, tapi utamakan yang jadi perhatian oleh orang. Sastra klasik, misalnya kita bicara tentang puisi nih. Apa puncanya? Abad 19, ada Gurindam 12. Wah, tertarik Anda dengan Gurindam 12. Zaman balai pustaka, ada beberapa roman. Di sana ada Tenggelam Bakal Van der Wijk, salah satu puncak perhatian orang. Zaman Pujangga Baru, ada Belenggu, ada Latar Kembang dan sebagainya. Zaman 66 ada cerpen, ada Aki, angkatan Jepang ya, maaf saya, angkatan Jepang. 80-an ada karya Y.B. Mangunwijaya, karya Putu Wijaya, Iwan Simatupang, dekade 80-an. Dan kemudian ada lagi dekade 90-an, ada Ayu Utami. 90-an sampai ke 2000, ada Ayu Utami. Ada beberapa karya yang mewarnai perkembangan sastra Indonesia. Tinggal Anda pilih. Nah, kalau seandainya Anda tertarik dengan zaman-zamannya romantis, ya Anda pilih dekade sebelum merdeka. Itu biasanya bahkan lebih jauh dari itu. Angkatan 20-an, romantis. Sedikit realis, Anda mulai ke Pujangga Baru.
Tinggal memilih, memilah. Nah, lalu kalau Anda sudah terfokus, tentu dengan cara memilihnya bukan memilih seperti memilih kacang goreng. Ya dengan cara membaca. Sehingga Anda punya wawasan, bisa membandingkan dengan cara menikmati karya sastra sambil sekaligus mengkritisi secara lisan, bikin otak Anda tuh berpikir. Lalu, kalau sudah dapat pilihan, nah, Anda tentu akan tertarik dari aspek apa? Apa yang Anda kaji? Bidang apanya? Oh, unsur intrinsiknya, ekstrinsiknya. Bicara kajian teks, objektif, teks aja. Nggak penting tahu pengarangnya. Ada teorinya. Anda ingin bicara tentang bahasanya, ada pendekatan teorinya, stilistika. Jadi, ketika Anda sudah membaca karya itu, lalu Anda tertarik dengan satu aspek, Anda cari pisau bedahnya, teorinya, teori sastra. Cocoknya itu di teori sastra itu di mana? Nah, kalau sudah tahu itu, maka grand teori dari penelitian Anda yang personal itu Anda cari literaturnya. Jurnal, buku-buku teori. Bagaimana caranya mencari itu? Kan buta. Ya pertama, sekarang zaman teknologi sekarang orang selalu lari ke Google. Anda tinggal ketik, Anda ingin bicara tentang teori apa, ketik di Google, lalu Anda tinggal klik, maka akan muncul. Kedua, Anda bisa cari di jurnal. Ketiga, pintu masuknya bisa cari dari tugas akhir orang. Apa itu disertasi, tesis, skripsi. Nah, itu pintu masuk. Bisa jadi itu juga sebagai bentuk Anda mencari penelitian yang relevan. Nah, kalau relevan dia tentu ada beberapa teori yang kemungkinan sama seperti yang Anda cari. Kemungkinan itu sama. Kenapa tidak? Nah, Anda dengan cara begitu, Anda bisa mengumpulkan teori. Anda baca teori dulu. Berarti Anda punya modal. Anda punya modal. Itu langkah-langkah yang harus Anda tempuh. Sebelum Anda menulis. Jadi, pilihlah karya sastra. Anda mau objek yang mana? Apakah pengajaran? Apakah itu sastra rakyat? Apakah itu sastra tulis? Nah, langkah-langkahnya ya seperti itu. Anda nikmati karya itu dulu. Cari tahu tentang karya itu dulu. Ibaratnya Anda makan dulu, baru Anda terasa, oh ini ada sesuatu yang harus diteliti. Ada sesuatu yang harus dicermati. Itu langkah sebelum menulis. Nah, kalau seandainya itu sudah jelas, dapat, maka Anda bisa merumuskan masalah. Dari masalah yang Anda dapat, Anda tahu grand teorinya, lalu Anda rumuskan masalah. Langkah ini bisa jadi orang tidak seperti itu urutannya. Bisa jadi, tergantung selera. Tapi kalau saya, Anda kuasai objek penelitian, Anda cari grand teorinya, lalu Anda rumuskan masalah.
Kalau rumusan masalah sudah dapat, tujuan penelitiannya otomatis jawaban dari masalah, kemudian definisi operasionalnya. Nah, kita lihat nanti pada aspek yang kita teliti, pada judulnya, variabelnya, variabel mana yang harus dijelaskan, variabel X dan Y, atau dengan Y, variabel Y, variabel X dan variabel Y. Itu langkah yang perlu Anda lakukan. Jadi dari minat Anda harus punya modal mencari grand teorinya. Cari grand teorinya. Saudara-saudara kalian, nah baru kita berpikir dalam pikiran kita ketika kita ingin meneliti sesuatu, tentu ada latar belakangnya. Nah, latar belakangnya itulah yang harus kita tuangkan. Apa alasan kalau kita ingin ditanya oleh orang, kenapa Anda memilih? Kenapa Anda memilih sastra klasik? Kenapa Anda memilih objeknya itu? Itu yang harus dijelaskan. Alasan itulah menjadi latar belakang kita. Anda menulis sastra yang berkaitan dengan etno, tentu ada alasan Anda. Anda memilih tentang pembelajaran, tentu ada alasan Anda. Kenapa? Karena meneliti itu bukan sifatnya menguji sebetulnya, lebih sifatnya ingin mengetahui sesuatu yang belum ada jawabannya pada diri kita, khususnya pada diri kita. Lebih dari itu, pada orang banyak. Nah, coba langkah pertama ini Anda lakukan. Nah, kalau seandainya itu sudah dapat, lalu Anda tulis judulnya yang memuat variabel X dan variabel Y. Minimal dua variabel. Tentang apa? Nah, kiat-kiatnya ya karena Anda sudah mencari penelitian-penelitian relevan, minimal bisa mempedomani judul-judul yang sudah dilakukan oleh orang. Mempedomani bukan meniru. Setelah Anda buat rumusan judul, Anda koreksi lagi apakah judul Anda itu sudah padat, singkat, padat, dan menarik. Singkat arti kata, ada enggak kata yang harus dibuang? Padat, sudahlah efektif katanya, mewakili enggak apa yang Anda maksud? Menarik, apakah judul Anda itu ketika dibaca orang, khususnya kita nih, apalagi orang lain, penguji Anda kah, pembimbing Anda kah, menarik bagi dia untuk menyetujui judul Anda? Kalau itu sudah memenuhi syarat, maka Anda sudah punya modal awal untuk melangkah menulis proposal. Sampai di sini dulu, ikuti selanjutnya serial yang berkaitan dengan menulis skripsi dalam bidang sastra. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.